Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Kalian juga bisa like jika kalian menyukai video ini. Dan tinggalkan komentar pada kolom di bawah ini untuk berinteraksi langsung dengan Pak Warta. Tentu saja dengan bahasa yang baik ya anak-anak pintar. Baiklah, mari kita mulai pertemuan kita kali ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, kita telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat. Adakah keragaman budaya lain di Indonesia? Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah keragaman pakaian adat. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Sekarang, mari kita kenali satu persatu pakaian adat dari masing-masing daerah di Indonesia. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Provinsi Aceh Darussalam memiliki pakaian adat yang bernama ule balang. Kemudian Sumatera Utara pakaian adatnya ulos. Sumatera Barat pakaian adatnya bundo kanduang. Pakaian adat Provinsi Riau adalah pakaian tradisional Melayu. Sedangkan Kepulauan Riau pakaian adatnya adalah teluk belanga. Provinsi Jambi pakaian adatnya Melayu Jambi. Sumatera Selatan pakaian adatnya Aisan Gede. Bangka Belitung pakaian adatnya Paksian, kemudian Bengkulu, Melayu Bengkulu, dan Lampung pakaian adatnya bernama Tulang Bawang. Kita beralih ke Pulau Jawa. Provinsi Banten pakaian adatnya Pangsi, DKI Jakarta pakaian Betawi, untuk laki-lakinya bernama Sadariah dan untuk perempuannya bernama Kebaya Encim. Selanjutnya Jawa Barat kebaya, Jawa Tengah juga kebaya, lalu daerah istimewa Yogyakarta kebaya kesatrian, dan Jawa Timur nama pakaian daerahnya yaitu pesaan. Beralih ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, dari Provinsi Bali baju adat Bali. Kemudian Nusa Tenggara Barat baju adat suku Sasak, lalu Nusa Tenggara Timur baju adat suku Rote. Kalimantan Barat nama pakaian adatnya King Baba, kemudian Kalimantan Tengah Upak Nyamu, Kalimantan Timur Kustin. Sedangkan Kalimantan Selatan nama pakaian adatnya adalah Bagajah Gamuling Baular Lulut. Lalu Kalimantan Utara nama pakaian adatnya Sapei Sapak. Sulawesi Utara pakaian adatnya Lakutepu, Sulawesi Barat Mandar, Sulawesi Tengah Ngembe, Sulawesi Tenggara Tolaki. Sedangkan Sulawesi Selatan pakaian adatnya Baju Bodo, dan Provinsi Gorontalo pakaian adatnya Biliu dan Makuta. Untuk Provinsi Maluku, pakaian adatnya adalah baju cele.
Kemudian Maluku Utara, Manteren Lamo. Terakhir ada sali dan yokal dari Provinsi Papua. Sali adalah pakaian untuk perempuan yang masih gadis, sedangkan yokal digunakan oleh perempuan yang sudah menikah. Sedangkan untuk laki-lakinya biasanya menggunakan koteka yang terbuat dari kulit labu. Dari Provinsi Papua Barat, pakaian adatnya bernama ewer. Anak-anak pintar, setiap pakaian adat memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dengan pakaian adat daerah lainnya. Berikut ini keunikan dari beberapa pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, pakaian adat Bali. Keunikan pakaian adat Bali bagi wanita berciri khaskan menggunakan sanggul, kebaya, kamen, bulang pasang, dan selendang. Sedangkan pakaian adat pria berciri khaskan menggunakan penutup kepala berupa udeng, memakai baju berupa jas berkerah maupun berbagai jenis baju asal rapi, kamen, saput, keris, serta selendang. Dalam acara-acara resmi, pakaian adat pria dan wanita biasanya tidak memiliki penutup bahu dan lengan. Biasanya menggunakan aksesoris tambahan berupa bunga, namun bunga bukan sembarang bunga. Di antaranya seperti bunga cempaka kuning, bunga cempaka putih, dan bunga kamboja. Pakaian adat selanjutnya adalah pakaian adat dari Kalimantan Barat dengan nama King Baba. Keunikan baju adat Kalimantan Barat ini terletak pada bahan pembuatannya, yakni dari kulit kayu ampuro atau kapuo. Kedua pohon ini dikenal dengan kandungan serat yang sangat tinggi. Cara pembuatannya dengan dipukul-pukul di dalam air, kemudian dikeringkan dan dihias untuk digunakan. Keunikan lainnya adalah pelengkap hiasan baju adat yang digunakan, yakni bulu burung enggang. Burung ini sendiri adalah hewan khas Kalimantan yang sudah langka. Berikutnya, pakaian adat yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Keunikan pakaian adat Jawa Barat pada pakaian laki-laki yaitu penutup kepala yang disebut bendo. Pria mengenakan pakaian jas takwa dengan kain dodot. Sedangkan keunikan pada pakaian adat perempuan mengenakan kebaya dengan ikat pinggang yang disebut beber. Kain yang dikenakan adalah kain kebat. Berikutnya ada pakaian adat dari Sulawesi Selatan, yaitu baju bodo. Keunikan pakaian adat Sulawesi Selatan pada pakaian adat wanita yang bernama baju bodo terbuat dari kain muslin. Baju bodo apabila dipakai akan memiliki gelembung pada bagian punggung, serta pakaian ini tidak memiliki lengan dan tidak ada jahitan di bagian leher. Keunikan pakaian adat Sulawesi Selatan pada pakaian adat pria bernama baju bala dada. Terbuat dari kain lipa sabe atau lipa garusuk. Warna yang digunakan baju bala dada biasanya merah, biru, dan hitam. Pria menggunakan penutup kepala bernama pasapu yang terbuat dari daun lontar. Selanjutnya adalah pakaian adat dari Jambi yang disebut sebagai baju adat Melayu Jambi. Keunikan pakaian adat Jambi pada wanita, pakaian wanita secara garis besar sama dengan pria. Hanya saja wanita menggunakan penutup kepala yang bernama pesangkon berbentuk duri pandan. Sarung songket yang dikenakan pihak wanita berbeda dengan pria. Wanita akan menggunakan sarung songket dari bahan benang sutra. Menggunakan berbagai aksesoris seperti gelang emas, selendang tipis merah jambu, kalung, cincin, anting-anting, sampai gelang kaki.
Keunikan pakaian adat Jambi pada pria antara lain yaitu untuk pria menggunakan penutup kepala yang terbuat dari kain beludru berisi karton berbentuk tegak menjulang tinggi. Baju yang dikenakan pria memiliki panjang lengan hanya 3/4. Pria menggunakan celana cangge yang terbuat dari kain beludru, kemudian dipakaikan sarung songket beserta sabuk kuningan. Bahan kain yang digunakan untuk pembuatan pakaian adat ini terbuat dari kain berjenis beludru. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1, dari daerah manakah kalian berasal? Kemudian nomor 2, apa nama pakaian adat daerah kalian tersebut? Nomor 3, tuliskan keunikan dari pakaian adat daerah kalian tersebut. Selamat anak-anak pintar, sekarang mari kita baca bersama teks bacaan berikut yang berjudul Keunikan Pakaian Adat Wanita Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat, begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumahnan gadang. Pakaian adat limpapeh rumahnan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumahnan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkuluak. Namun, para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju batabue. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas yang disebut minsi. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang, kalung biasa disebut dukuah. Setelah kalian membaca teks bacaan tadi, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Tuliskan ide pokok dari setiap paragraf pada teks keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Lalu, tuliskan pengetahuan baru yang kalian dapatkan dari teks bacaan tersebut. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pawarta sampaikan pada hari ini. Pesan Pawarta untuk kalian, pakaian adat tidak kalah indah dibanding pakaian modern. Kita harus bangga bisa mengenakan pakaian adat daerah kita. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.